Baik, ulun perkenalkan dulu dari satu persatu. Iya, geser sedikit, Bang. Iya, dari ujung sebelah sana. Perkenalkan diri, silahkan. Kenalkan, nama ulun Muhammad Hafiz, SMA TQ kelas 10. Ya, sebelahnya. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Maulidin dari kelas 7B. Perkenalkan nama ulun Muhammad Maulana dari kelas 9 SMP. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Baik dari kelas 8. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Akbar dari kelas 7A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Mahfuz dari kelas 7A. Kelas 7A, Faiz Mahfuz. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najib dari kelas 7B. Ahmad Najib dari kelas 7B. Silahkan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdus Salam, kelas 7B. Muhammad Abdus Salam dari kelas 7B SMP Teguh. Tepuk tangan dulu untuk kawan-kawan kita yang di depan. Kawan-kawan semua, insyaallah kawan-kawan kalian yang keren-keren di depan, yang soleh ini akan mempresentasikan sebuah materi yang juga sama seperti sebelum-sebelumnya, namun ayatnya hari ini adalah ayat surah Al-Hujurat ayat 11. Nanti tolong disimak baik-baik pemaparan materi dari mereka, dan konteksnya kita adalah pendidikan karakter, ya. Jadi kita akan menjelaskan ayat ini berdasarkan pendidikan karakter dan juga akhlak Al-Quran. Jadi kawan-kawan, anak-anak Abi semua memperhatikan dengan baik, dicerap materinya, nanti bisa kalau ada yang kurang paham bisa bertanya. Jadi yang diharapkan anak-anak Abi semua yang aktif, ya. Para mudabir berikan kesempatan terlebih dahulu untuk anak-anaknya untuk bertanya. Nanti kalau sudah anak-anaknya tidak ada bertanya lagi, silahkan para mudabirnya untuk bertanya. Sudah siap untuk yel-yel? Siap. Sudah siap semuanya? Siap. Siap? Siap. Oke. Oh ya, sebelum yel-yel kita baca ayat Quran dulu ya, supaya kita semakin bertambah imannya. Silakan. Geser sini bisa. Ya, sini Bang. Sini Bang. Geser sini. Oh, ini ya. 1, 2, 3. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ya, Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik dari mereka, dan jangan pula perempuan lain boleh jadi perempuan lebih baik dari perempuan. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Berdiri aja ya, berdiri. Baik, kita akan masuk pada sesi ya. Maju semua rata sini. Ya, maju. Ya, ratakan sini, salam dekat lagi sini. Ya, ratakan. Hadap ke sana. Iya. Sudah siap?
Dengarkan yel-yel dari kelompok Muhammad. Muhammad, inilah kami. Muhammad, rendah hati. Muhammad, cerdas berani. Muhammad, akhlak terpuji. Sekali lagi. Muhammad, itulah kami. Muhammad, rendah hati. Muhammad, cerdas berani. Muhammad, akhlak terpuji. Kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tobat buat kawan-kawan semuanya. Ya, silakan. Silakan kembali duduk. Baik, kita akan masuk kepada sesi materi. Kawan-kawan semua, pelajar sekolah menengah pertama tahfiz Quran dan sekolah menengah atas tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran, mari siap-siap kita melihat pemaparan materi dari kawan-kawan kita yang ada di depan. Silakan diperhatikan, mohon tidak ada yang berbicara sebelum selesainya acara. Baik, kepada yang pertama akan Abi persilahkan kepada saudara Muhammad Hafiz. Untuk dengan Pak dipersilahkan, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara ciri-ciri orang beriman, 1. Takut kepada Allah. Siapa sih yang tidak takut kepada Allah Tuhan semesta alam ini? Kalau kita memang beriman, ketika mendengar namanya disebut pun hati kita akan gemetar. 2. Menegakkan sholat. Setiap hari kita menegakkan sholat wajib dan sunnah, tanda dari kita beriman. Sebaliknya tidak sholat adalah tanda-tanda orang yang kafir. 3. Membaca Al-Quran. Setiap hari kita membaca Al-Quran, tanda keimanan. Sebaliknya mengabaikan Al-Quran adalah tanda-tanda kekafiran. 4. Hobi memberi. Contoh, pada saat kita memberi atau berinfak, hati kita merasa senang, maka kita sudah termasuk kategori orang yang beriman. 5. Tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Daripada kita menghabiskan waktu dengan mengerjakan hal yang sia-sia, lebih baik kita mengeluarkan kata-kata yang bermanfaat dari mulut kita. Contoh seperti mengaji, sholawat, berzikir, dan lain-lain. 6. Meneladani Rasul. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW harus mestinya meneladani beliau. 7. Tawakal. Kita dianjurkan untuk berikhtiar dan sungguh-sungguh, namun harus tetap dibarengi dengan tawakal, karena Allah lah yang memiliki segala urusan. Tanda keimanan kepada kita. 8. Sabar. Sebagai umat Islam yang beriman, kita pasti memiliki sifat sabar, apalagi di bulan puasa ini. Allah melatih kesabaran kita dengan cara berpuasa, menahan lapar dan haus sampai berbuka puasa pada menjelang maghrib nanti. 9. Memiliki akhlak yang baik. Berakhlak yang baik, maka kita termasuk orang yang memikirkan keimanan. 10. Selalu bersyukur apapun yang kita miliki. Itu adalah salah satu dari tanda orang yang beriman. Demikian, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maulidin. Takbir. Allah. Hukum mengolok-olok sesama kaum manusia. Kandungan surat Al-Hujurat ayat 11 yang pertama, yaitu larangan mencela dan mengolok-olok saudara sesama muslim. Dikutip
dari buku Al-Quran Kitab Toleransi oleh Zuhairi Al-Misrawi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat Islam agar tidak menebarkan kebencian dan hinaan terhadap kelompok dan individu Muslim yang lain. Tidak sepantasnya hal tersebut dilakukan orang yang mengaku dirinya beriman, sebab orang yang dibenci bisa jadi ia lebih baik daripada yang menebar kebencian. Jangan khawatir, tanpa mengolok-olok, kamu juga bisa tetap humoris. Prinsip bercanda yang sehat adalah tertawa bahagia bersama semua orang. Namun, bukan sekedar mentertawakan atau mengolok-olok orang lain, atau menyebut mereka dengan sebutan yang tidak pantas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Muhammad Ryan Maulana. Takbir. Allahu Akbar. Aduh, keancapan. Waalaikumsalam. Nih, Ryan. Hukum perempuan yang mengolok-olok perempuan lain. Dan jangan pula wanita-wanita di antara kalian mengolok-olokkan wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Sifat perempuan yang selalu ingin tampil lebih baik dengan perempuan lain menimbulkan sifat mengolok-olok. Perempuan lain yang pada dasarnya ingin merendahkan dan memprovokasi perempuan lain agar dirinya dapat mempertahankan eksistensinya sebagai yang paling baik atau memiliki kelebihan dari yang lain. Dua hal yang menjadi faktor perusak ukhuwah Islamiyah antara lain mengolok-olok orang lain, baik antara individu maupun antara kelompok menggunakan kata-kata maupun bahasa isyarat, karena memperburuk hubungan, menimbulkan sakit hati dan permusuhan. Menghina, syukriya, menghina atau mencaci orang lain dengan kata menimbulkan sakit hati, bahkan sampai menghina dan menjatuhkan martabat. Tanabuz, memanggil dengan gelar yang tidak disukai, memanggil orang lain dengan panggilan atau gelar yang tidak disukai, misalnya karena kekurangan fisik seperti kurus, gemuk, jelek, dan gembrot. Dan janganlah di antara kita memperolok-olok orang lain, mencaci, menghina maupun sesama jenis atau lawan jenis. Sekian dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh Muhammad Bayu. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya di sini ingin menjelaskan apa itu perilaku mencela. Pertama-tama, saya ingin bertanya, perilaku mencela itu digolongkan perilaku yang baik atau yang buruk? Mengapa termasuk perilaku yang buruk? Karena perilaku ini ingin menjatuhkan harga diri orang lain atau suatu kaum, dan Islam melarang perbuatan buruk ini karena belum tentu orang yang diolok, orang yang dicela lebih buruk daripada orang yang mencela. Perilaku mencela ini dapat merusak hubungan baik antar sesama manusia. Hal ini dapat membawa kerugian besar bagi orang-orang yang beriman. Beberapa dampak buruk perilaku mencela. 1. Membuat orang lain marah. 2. Memunculkan keinginan untuk membalas. 3. Merusak hubungan baik. 4. Bertambahnya dosa. Sekian dari saya. Minta maaf bila ada salah kata, dan dilanjutkan oleh Muhammad Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira mengapa Allah melarang kita untuk memanggil orang-orang dengan gelar yang buruk? Ada yang tahu?
Karena Allah sendiri menyukai nama-nama atau gelar yang baik. Allah sendiri memiliki Asmaul Husna, nama yang baik. Yang kedua, orang tua kita semua memberikan nama anaknya gelar yang baik-baik, sehingga memunculkan kemarahan dan ketidaksukaan apabila dipanggil dengan gelar yang buruk. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Lanjutkan oleh Faiz. Takbir. Allahu Akbar. Lanjut sini. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyaringin lagi, suaranya nyaringin. Zalim adalah salah satu Zalim adalah Orang ini tahan. Zalim adalah Ya, boleh. Itu. Zalim adalah tabiat dan tabiat dalam diri manusia. Ini merupakan akhlak tercela dan sifat buruk yang dapat merusak agama, menghilangkan kebaikan dan mendatangkan keburukan, bahkan bisa memutus tali silaturahmi. Zalim adalah salah satu perbuatan yang diharamkan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi berikut dari Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah telah berfirman, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman di atas diriku, dan aku menjadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah saling menzalimi. Zalim juga ada beberapa ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri zalim di bawah ini. 1. Bengis. 2. Tidak adil. 3. Tidak punya belas kasih. 4. Kejam. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Ahmad Najib. Pengertian fasik dalam syariat Islam. Fasik adalah keluar dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, fasik berasal dari kata dasar al-fisq yang berarti keluar atau al-khuruj. Para ulama mendefinisikan fasik sebagai orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan perintah atau melanggar ketentuannya. Orang fasik adalah orang yang melakukan dosa besar. Dalam Al-Quran, fasik kerap dihubungkan dengan kekafiran dan kedurhakaan. 1. Mendustakan ayat-ayat Allah. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka akan ditimpa siksa disebabkan mereka selalu membuat fasik. Quran Surah Al-An'am ayat 49. 2. Melupakan Allah. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Hasyr ayat 19. 3. Mengganti-ganti perintah Allah. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 59. Akan dilanjutkan dengan Muhammad Abdul Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan menjelaskan taubat. Apakah taubat itu? Apa arti taubat? Taubat artinya adalah kembali. Allah sangat mencintai orang yang bertaubat. Karena dengan bertobat kita kembali dekat kepada Allah. Caranya, 1. Dengan tidak mengulangi kesalahan yang kita lakukan. 2. Menyesali perbuatan buruk atau kesalahan yang telah dilakukan. Sebaiknya orang yang tidak bertobat termasuk orang yang zalim, karena tidak kembali kepada Allah. Manfaat orang yang bertaubat: 1. Taubat membawa kesuksesan. 2. Bertobat menjauhi dari kesulitan. 3. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka bertaubat. 4. Bertaubat akan membuat bahagia. 5. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang yang bertaubat. Di surah At-Tahrim ada menjelaskan taubat. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yawma la yuzillahu an-nabiy walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmil lana nurana waghfir lana inna ala kulli shay'in qadir. Innaka ala kulli shay'in qadir. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang di bawahnya mengalir-ngalir sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Allah, kami sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekian dari saya, terima kasih. Inilah penampilan dari kawan-kawan kita kelompok Muhammad yang menjelaskan tentang surah Al-Hujurat ayat 11. Sekali lagi takbir. Apa yang mereka sampaikan itu adalah hasil dan kemampuan yang telah mereka latih selama beberapa hari ini sebelum hari Kamis ini tampil. Mudah-mudahan kepada
anak-anak Abi yang di kelompok Muhammad dan juga yang lain dari kegiatan kita dari mulai hari Senin sampai hari ini dan seterusnya, mudahan dapat menambah kemampuan dalam presentasinya. Bang, kembali ke ayat awal tadi di surah Al-Hujurat ayat 11. Ini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman. Kawan kita Hafiz sudah menyampaikan tadi, dipanggillah orang-orang beriman. Apabila dipanggil orang beriman, kita terpanggil tidak? Apakah kita orang beriman? Insya Allah. Apa ciri-cirinya tadi sudah disampaikan oleh Bang Hafiz. Ada 10 ciri-cirinya. Nah, wahai orang beriman, terpanggillah kita. Tapi apa kata Allah? Ini di sini Allah melarang, ada larangan Allah. Janganlah kamu mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Abi tanya sekarang, kita suka mengolok-olok tidak? Pernah mengolok-olok tidak? Nah, ini ayatnya. Allah sudah buat larangannya di dalam Al-Qur'an. Kalau sudah Allah buat larangannya, apabila dikerjakan berdosa tidak? Dosa. Salah tidak? Manfaat atau mudarat? Hati-hati kalau kita masih meneruskan ini mudarat, maka kita termasuk orang-orang yang fasik, yang tidak bertobat, tidak kembali, tidak memperbaiki diri, masih ngolok-ngolok, maka dia akan menjadi orang yang zolim. Tadi sudah disampaikan ciri-ciri fasik dan zolim. Apalagi ada juga perempuan-perempuan yang suka mengolok-olok perempuan yang lain. Boleh jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Kadang-kadang mungkin perempuan suka tersinggung perasaannya sehingga dia acap kali atau cepat sekali untuk mengolok-olok. Maka dari itu hati-hati. Kita semua yang suka mengolok-olok berarti ada tanda-tanda berarti kita termasuk perempuan. Orang jadi perempuan. Sudah ditakdirkan jadi laki-laki. Ini sifat perempuan yang suka mengolok-olok. Kata Allah di dalam ayat ini, rupanya dikeluarkan Allah nih dari kaum itu kan harusnya juga perempuan, ya enggak? Cukup sekali aja kaum, jangan mengolok-olok kaum yang lain. Tapi rupanya ditegaskan oleh Allah, wahai perempuan, dan janganlah perempuan mengolok-olok perempuan yang lain. Kalau kita suka mengolok berarti kita bukan lelaki sejati, alias perempuan blasteran. Paham perempuan blasteran? Sifatnya perempuan, ya. Berarti nanti kalau ada yang suka ngolok-ngolok, perempuan. Akhirnya yang ngatain perempuan ngolok-ngolok lagi. Nggak usah deh, jangan. Cukup sudah. Terus ada lagi, janganlah kamu saling mencela. Pernah kita mencela? Masih suka mencela? Enak mencela? Tidak enak. Ada yang enak, ada yang tidak. Yang mana yang benar nih? Kalau kita masih suka mencela, berarti kita harus lihat ke dalam diri kita lagi. Apakah benar keimanan kita? Coba, pernah dengar nggak atau pernah lihat nggak berita Nabi Muhammad dicela oleh kaum kafir di barat sana? Pernah nggak? Apa perasaan kita? Ada yang sakit hati, ada yang marah. Nah, itu perasaan yang kita mencintai Rasulullah. Ada lagi, orang tua kita misalnya dicela oleh orang lain, apa perasaan kita? Ada guru kita, misalnya halakoh siapa? Bang Rahman misalnya, ada yang mencela Bang Rahman, halakohnya apa perasaannya? Siapa yang bilang senang tadi?
Kalau ada yang mencela Bang Rahman kayak apa perasaannya? Harusnya juga merasa tidak enak, marah, juga geram, kesel, ya. Jadi kita harus menghilangkan sifat yang suka mencela. Kalau masih mencela berarti perempuan. Atau dipertanyakan keimanan. Kan yang dipanggil nih orang-orang yang beriman. Terus ada juga yang memanggil dengan gelaran yang buruk. Misalnya Hiram misalnya. Adalah yang dikira Hiram ke sini. Putih misalnya. Ya. Nah, manggil-manggil suku, manggil ras. Apa namanya lagi? Rasisme. Apakah ini baik atau buruk? Kata Akbar tadi, baik atau buruk? Memanggil dengan gelaran yang buruk. Apabila kita dipanggil dengan gelaran yang buruk, apa perasaan kita? Berarti kalau kita memanggil orang lain dengan gelaran yang buruk, kita bisa merasakan apa yang dirasakan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Berhenti memanggil dengan gelaran yang buruk. Tadi sudah dijelaskan oleh Akbar tadi ya, yang memberi gelar yang buruk. Allah punya nama-nama yang baik, Asmaul Husna. Masa kita melakukan perbuatan yang suka memanggil dengan gelaran yang buruk? Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan buruk yang fasik setelah beriman. Yang fasik setelah beriman, panggilan yang buruk. Ya, jangan sampai kita memanggil teman kita dengan panggilan yang buruk. Kalau kita masih memanggil dengan gelaran yang buruk, berarti kita tidak termasuk orang yang beriman. Mulai sekarang kita hilangkan sifat kita tersebut supaya keimanan kita sempurna. Apalagi kita sudah berada di bulan Ramadan ini, mari kita perbaiki semua, termasuk sifat-sifat buruk kita yang suka memanggil gelaran yang buruk. Barang siapa yang tidak bertobat, nih, mereka termasuk orang-orang yang zalim. Apa manfaat taubat tadi kata Abdul Salam? Apa manfaatnya? Siapa yang ingat? Mereka akan bahagia, ya kan? Membawa kesuksesan, jauh dari kesulitan, mencintai Allah, mencintai orang-orang yang bertaubat. Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat. Mau tidak dicintai Allah? Selalu bertaubat, selalu kembali kepada Allah. Itulah ayat dari surah Al-Hujurat ayat 11. Mudah-mudahan dari momen hari ini Allah sudah sampaikan ayatnya, peraturannya, bahwa kita umat Islam ini umat yang mulia, umatnya Rasulullah. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan orang lain, yang menghina orang lain, yang membuat marah orang lain, sehingga kita juga akan diberikan keburukan oleh perbuatan kita tersebut. Silakan Pak Sihab, mungkin ada yang ditambahkan. Itulah ayat surah Al-Hujurat ayat 11. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dari awal yang disampaikan, mulai dari awal memperkenalkan kelompok yel-yel sampai detik ini, siapa yang merekam atau mencerna temanya apa? Ada yang tahu belum? Apa? Zuhur presentasi. Memang benar zuhur presentasi. Nah, namun di dalam kelompok Muhammad ini punya tema yang dimana
ini sulit untuk diterapkan, namun mudah untuk diucapkan, yaitu talk less, do more. Sedikit bicara, banyak bertindak. Karena zaman sekarang itu banyak orang di luar sana, mungkin di sini nggak ada kali ya, yang di luar sana itu banyak hanya sebatas bicara aja, hanya bisa cuap-cuap saja tanpa diaplikasikan, tanpa dilakukan. Misalnya mengaji, cuma bisa ngaji doang tanpa diaplikasikan apa yang dikaji. Misalnya setelah mengkaji frame yang awal, yang kedua, ketiga sampai hari ini, ada beberapa frame yang menjelaskan kepada kita semuanya tentang adab supaya tidak sombong, akhlak supaya tidak sombong, adab masuk kamar, masuk rumah, ketuk pintu, bicara dulu, minta izin, segala macam. Itu minim untuk dipraktekkan, namun banyak dan mudah untuk diucapkan. Itu dia. Maka kita ambil temanya adalah talk less, do more. Sedikit bicara, do more, banyak, bertindaknya banyak. Itu dia. Supaya tidak ada lagi yang namanya memperolok-olok tadi tuh, saling mengolok-olok antar satu sama lain, gitu ya kan. Jadi untuk sementara yang akan disampaikan oleh kelompok Muhammad ini sampai di sini, cukup di sini, dan pasti ada pertanyaan yang dimana semua jawaban sudah disiapkan di frame di bawah ini. Nah, jadi kita cukupkan supaya mempercepat keadaan, gitu kan. Banyak yang bertanya, langsung kita klik itu jawabannya, gitu dia. Oke, gitu ya. Supaya talk less do more, gitu. Langsung aja, gitu ya. Ada lagi Pak mungkin? Udah kan? Ya, syukron. Sekian dari kelompok Muhammad untuk sore hari ini, siang hari ini. Terima kasih. Ulun. Sekali lagi. Iya, oke. Ya, sekali lagi kalau gitu. Supaya lebih semangat sebelum ke sesi tanya jawab oleh MC kita nanti. Ya, face. Oh iya. Lupa. Ikuti ya kawan-kawan semua ya. Nah, salam geser sedikit lagi. Enggak apa-apa. Nah, semua jawab ya. Itulah kami. Rendah hati, cerdas berani, akhlak terpuji. Nanti diulang 2 kali. Aduh, kita semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, gitu ya. Ikut ya semua ya. Ikut semua. Oke, siap. Kelompok Muhammad harus suaranya keluarkan ya, jangan kencang. Oke, semangat, biar semangat, biar kalian ngantuk. Oke, siap semua ya. Alif Bata. Muhammad, 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 cerdas berani, Muhammad, siap,
semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Takbir. Alhamdulillah tadi sudah kita saksikan sama-sama presentasi yang luar biasa dari kelompok Muhammad membawakan surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 dengan bahas tema dari apa? Takles Gumor. Jadi sedikit bicara, banyak bertindak. Langsung saja kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Silakan, abang persilakan untuk kelompok-kelompok semuanya, dan abang persilakan untuk setiap kelompok menyiapkan pertanyaan dari kelompok. Oke, baik, langsung saja. Kelompok mana dulu yang mau bertanya? Silakan. Ambil pulpen. Ya, silakan. Bayar dari kelompok mana? Cek, silakan berdiri. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun Muhammad Al-Fayyad dari kelompok 5 As-Siddiq ingin bertanya, apa perbedaan rukun iman dengan ciri-ciri orang beriman secara arti menurut kelompok Muhammad? Sekian. Perbedaan rukun iman dengan ciri-ciri orang beriman menurut kelompok Muhammad. Ya, baik, kita tampung dulu. Silakan dari kelompok yang lain yang mau bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun bertanya, ulun dari kelompok Al-Busra. Tadi kan dipresentasikan oleh Adinda Abdussalam, katanya Allah mencintai hambanya yang bertaubat. Nah, yang ulun ingin tanyakan, apa pendapat kelompok Muhammad tentang orang yang sering bermaksiat tetapi dia suka juga bertaubat? Contohnya, misalnya waktu pagi dia maksiat, bantu duhur bertaubat, asar maksiat lagi, malam bertaubat lagi. Apakah Allah mencintai dia? Dan apakah dia termasuk orang yang bertaubat? Itu aja dari ulun. Terima kasih. Ya, pertanyaan kedua tentang taubat, maksiat, tomat. Ya, selanjutnya ada lagi dari kelompok lain. Silahkan. Sudah siap dari kelompok Muhammad untuk menjawab? Sudah ada yang siap? Ini ada satu pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari kelompok Al-Maidah ingin bertanya, surah Al-Hujurat ayat 11 membahas tentang perolok-olokan, tercela dan lain-lainnya. Yang ulun tanyakan, yang membahas perolok-olokan tadi, adakah solusinya supaya kada diolok-olok orang, dicela-cela orang gitu? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulangi sekali lagi pertanyaannya? Boleh diulangi sekali lagi? Pertanyaannya adalah, adakah solusinya supaya kada diolok-olok, dicela, lawan disambati dengan gelar-gelar yang buruk? Itu saja. Assalamualaikum. Pertanyaannya, adakah cara supaya kada disambati orang? Ujar. Oke, sudah ada 3 pertanyaan. Pertama tadi dari Fayyad tadi dari kelompok 5. Terus lagi ada pertanyaan dari Bang Subari, itu dari kelompok Bang Barat dari kelompok 8.
Terus lagi ada pertanyaan dari siapa? Sahril dari kelompok 10. Silakan, ulun persilakan kepada kelompok Muhammad untuk menjawab pertanyaan tersebut. Boleh memberi jawaban. Nanti Abi menambahkan. Beri jawaban dulu, nanti Abi menambahkan. Pertanyaan ayat tadi beda rukun iman lawan ciri-ciri iman. Kalau pendapat Bang Walat, apa pendapat yang suka maksiat namun suka bertaubat? Yang ketiga baru solusinya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Lambaikan tangannya. Mau jawab dulu, jawab tangan dulu. di atas, semua ya. Kalian harus latihan jawab. Mau dijawab dulu atau ditambah lagi? Jawab dulu gini lah. Awan? Jawab dulu kayak. Ya, cukup dulu untuk sementara. Karena habis itu hanya setelah ini ya. Ya. Jawab dulu karena Abi menambahkan. Latihan, jawab. Pertanyaan pertama adalah yang Fayat. Siapa yang mau jawab Fayat? Pertanyaan Fayat. 25.000 yang mau jawab 20.500. Nah, beda tuh 1.000 lah. Beda. 21. Anggap nomor lain 25. Rukun iman itu dasar kita untuk beriman. Dasar kita untuk beriman perintah Allah. Ciri-ciri orang beriman banyak loh. Yang tadi yang 10 bahkan lebih lagi banyak sekali ciri-ciri orang beriman. Tadi 10 taat kepada Allah. Banyak, intinya banyak ciri-ciri orang beriman tuh yang ada di dalam Quran tuh. Kalau kita ambil satu-satu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjawab pertanyaan Al-Fayat tentang apa perbedaan rukun iman dan perbedaan ciri-ciri orang beriman. Orang-orang yang beriman. Rukun iman dasarnya untuk kita beriman kepada Allah. Kalau ciri-ciri orang beriman itu banyak di dalam Al-Quran satu-satu. Contoh 10 ciri-ciri orang beriman. Seperti takwa kepada Allah, menegakkan salat, membaca Al-Quran, hobi memberi, tidak mengerjakan hal yang sia-sia, meneladani Rasul, tawakal, sabar, memiliki akhlak yang baik, selalu bersyukur. Di Al-Quran lebih dari ini kalau kita cari satu-satu. Cukup? Gimana? Sudah. Iya, dari Payat, dari kelompok 5 katanya itu tadi ya, sebagai dasar. Kalau rukun itu kan dasar rukun bagi kita semua. Rukun beriman kepada Allah. Kalau itu tidak kita jalankan berarti kita tidak beriman. Terus apalagi rukun kepada malaikat, rukun kepada kitab, rukun kepada rasul-rasul, rukun kepada apa lagi? Hari kiamat. Ada 6. Qadar dan qadar. Kalau ke-6-nya ini saja kita tidak imani, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang beriman. Kalau misalnya yang tadi contoh 10 yang ditampilkan tadi, taat kepada Allah, takut kepada Allah, menegakkan sholat, membaca Al-Quran. Mungkin pada saat kita melakukan yang 6 dasar tadi, kita belum memiliki ini mungkin. Pada perjalanannya satu persatu mulai kita pelajari dan kita praktek. Payat, nanti mudah-mudahan kita sudah mulai takut kepada Allah, man khasyir rahman. Kemudian apalagi menegakkan sholat. Tapi utama dasarnya tadi rukun imannya. Itu dulu yang harus. Satu. Itu sebagai dasar kita keimanan kita. Bisa dimengerti, dipahami ya. Tapi ini mudah-mudahan kita bisa menjalankan semua. Tapi kalau kita tidak bisa full se-Al-Quranan mengamalkan Al-Quran ini, ya tidak apa-apa. Asalkan yang 6 tadi sudah kita lakukan. Apa tadi 6? Yang 6 rukun iman. Terima kasih. Pertanyaan kedua, coba jawab dulu.
Latihan. Bi. Jadi tambahan. Abi Diraja. Bang, pakai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak menjawab pertanyaan Syahril. Apakah solusi untuk menghindari dari perolokan, hinaan, dan celaan? Sambatan. 1. Membaca diri kita sendiri, apakah baik atau buruk di mata orang lain. 2. Menjauhi perkelompokan yang tidak baik untuk diri kita sendiri. 3. Rendah hati dan tidak memolok juga itu. Sudah nyala. Jangan terlalu banyak bicara kepada orang lain. 17. Nah, itu saja. 15. Cukup keren. 15. Iya, baik. Bagaimana untuk Syahril? Sudah jelas? Alhamdulillah sudah jelas katanya. Oke, sudah 2 pertanyaan yang dijawab. Itu dari kelompok pertanyaan dari Payat dan juga dari Syahril. Satu lagi pertanyaan dari Abang Subari. Mana aku? Nama Bang mungkin Bang. Pertanyaan dari Bang Walat. Ya, silakan sudah siap untuk kelompok Muhammad untuk menjawab. Akan dijawab oleh ya Hafiz, boleh lah Hafiz lah. Jawab Hafiz. Ya udah sudah. Belum? Apa? Terus yang besar saya. Boleh. Siap. Udah connect belum? Kali aja. Belum ya. Ini not connected, Bapak. Hey. Harus sebentar. Seberapa pura. Apa tadi? Nah, ini ada Pak. Lagi apa lagi? Tremor. Oh ini dulu deh. Ada batasannya. Nah, bertobat itu tidak ada batasannya. Batasannya dua. Apa tadi? Bingung mana? Oh iya. Sabar. Intinya pasti Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat, mau bertobat. Dan Udah karena orang yang bertobat dan oh iya sih udah Ji namanya bertobat akhirnya kegedean suaranya. Alhamdulillah di pelan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Walat. Apa pendapat tentang orang yang sering bertobat tapi maksiat lagi? Mana ini kan? Allah itu orang yang bertobat habis itu. Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Pastinya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertobat. Sering bertobat maksudnya maksiat.
Pastinya Allah mencintai orang-orang yang bertobat karena tobat tidak ada batasannya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh salam. Allah cinta orang yang bertobat. Ada di ayat, wahai orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan semurni-murninya. Dia hanya kala tobat, barang siapa yang tidak bertobat, ialah orang yang termasuk orang yang zalim. Makanya orang tuh banyak melakukan maksiat tuh taubat terus, jangan putus asa taubatnya sampai apakah sampai cuma melakukan maksiat. Taubat lagi banyak melakukan maksiat, jangan berhenti dia melakukan maksiat. Sudah itu aja sampaikan. Ya, oke, baik. Sedikit menambahkan, itu ada dua opsi. Ada dua opsi jawaban. Yang pertama, opsi jawaban secara musisi. Ini ada lagu yang dimana kemungkinan semua tahu, lagunya Wali, judulnya Tomat. Di ujung judul itu tomat kan, tobat maksiat. Di ujung lagu itu ada liriknya gini, cepat ucap astaghfirullahalazim. Artinya untuk tidak maksiat istighfar lah. Kenapa dia maksiat? Karena dia tidak terbuka, tidak dibukakan. Artinya zolim tadi itu tertutup. Yang harusnya minaz zulumati ilan nur, kebalik, minan nur ila zulumah. Yang sudah ada nur, sudah tobat nih, bercahaya dia, jadi zolim lagi. Itu dia. Namun alasan yang kedua ada di Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat ke-26 yang berbunyi, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan sebuah berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan kecuali orang-orang fasik. Berarti kenapa bisa tobat maksiat terus? Karena memang sengaja disesatkan Allah, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, ya kan? Wa may yudillu bihi ilal fasikun, kecuali yang fasik. Apa sih fasik tadi itu? Fasik itu adalah secara sadar kita melakukan perbuatan yang salah, dosa yang salah secara terus-menerus. Itu fasik namanya. Sadar kita. Karena ciri-ciri orang fasik itu adalah orang yang masa bodoh amatan orangnya. Itu dia. Makanya ilal fasikun, gitu kan. Kecuali yang emang sengaja dibuat sesat oleh Allah tuh orang-orang yang fasik itu. Itu dia. Bagaimana Abang Waladun Soleh? Insyaallah. Oke.
Oke, alhamdulillah tadi sudah terjawab 3 pertanyaan dari 3 kelompok yang bertanya. Silahkan, masih kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Masya Allah. Ini ada tambahan dari Bang Syaufi. Silahkan. Pertanyaan yang pertama tadi mau tanya Pak Yap. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bang Syaufi dari kelompok Al-Furqan. Sedikit ingin menambahkan pendapat dari kelompok kami dari pertanyaan Fayat ya, tentang perbedaan antara rukun iman dan ciri-ciri orang beriman ialah. Jadi menurut kelompok kami rukun iman itu adalah sesuatu yang sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita imani, kita jalankan. Dan ciri-ciri orang yang beriman itu adalah hasil yang terlihat dari kita menjalankan rukun iman. Ketika kita iman kepada Allah, maka Bang, ciri-ciri orang beriman dari Nah, ketika kita beriman kepada Allah, maka muncul hasilnya, terlihat cirinya, yaitu kita takut kepada Allah, kita menegakkan sholat. Ketika kita beriman kepada Rasul, kita meneladani kisah-kisahnya, kita meneladani sifat Rasul, kita menjalankan sunnah-sunnahnya. Ketika kita mengimani Al-Quran, kita membacanya, kita memahaminya, kita menghafalkannya. Nah, dan seterusnya. Nah, jadi menurut kelompok kami, rukun iman itu adalah sesuatu yang sudah seharusnya kita miliki sebagai seorang muslim. Dan ciri-ciri orang beriman itu adalah hasil yang terlihat ketika kita sudah menjalankan rukun iman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Oke, baik, langsung untuk kelompok berikutnya yang mau bertanya. Oke. Dari kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Akhdafi dari kelompok An-Nur ingin bertanya tentang pendidikan karakter dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Perempuan dijelaskan dan disebutkan sangat jelas. Pertanyaan saya, apakah perempuan lebih susah dididik karakternya dibandingkan dengan laki-laki? Jika lebih susah, jelaskan, dan jika tidak lebih susah, jelaskan juga alasannya. Jelaskan beserta penjelasan ilmiahnya agar kami lebih mudah menangkapnya secara akal. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Silakan. Baru ada 4 kelompok yang bertanya. Masih ada 4 kelompok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari kelompok Al-Mu'min, teman-teman bertanya, cara mengubah orang yang tujuan mengolok-olok uang lain itu siapa? Mengubahnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Habis berarti Bang Edo. Karangan kepicik. Gue mau foto sama Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari kelompok 3 nomor maju 9. Nama ulun Muhammad Arif Maulana dari kelompok 3 nomor maju 9 ingin bertanya. Apakah
menyebut seseorang kafir, tapi orang tuh dasar orang kafir, termasuk mengolok-olok, atau menyebut seseorang orang gila, tapi orang tuh dasar wujur gila. Kayak apa tuh? Sesuai fakta lah. Apakah itu termasuk mengolok-olok? Apakah termasuk dari ayat Al-Hujurat ayat berapa tadi? Ayat 11. Apakah itu termasuk? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Mau ditambah lagi atau cukup dulu? Sudah 3 pertanyaan. Lupa tadi. Yang pertanyaan pertama tadi apa? Mudah kan itu hari tadi. Yang mana? Yang mana? Hari tadi. Yang mana? Madali. Kita dua. Madali. Langsung bertanya saja. Ulun sebagai timong. Jangan kono nih. Apa jangan nyawa bisa menjawab nah. Ya baik, bagi kelompok yang belum bertanya silahkan disiapkan lagi, masih ada 2 kelompok lagi yang belum bertanya, silahkan. Ya 3 kelompok lagi yang belum bertanya, baru ada 6 kelompok yang bertanya. Silahkan disiapkan untuk 3 kelompok yang lainnya untuk bertanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulun Madahi menjawab pertanyaan Fadil Madali juga. Nasihati dan tampilkan ayat 11 surah Al-Hujurat supaya dia sadar bahwa itu dosa, dan misalnya masih sampai 3 kali loh kita madahi. Udah cukup baik sudah. Sekian dari saya, terima kasih. Gimana Fadil, jelas pertanyaannya, jawabannya? Paham? Boleh sekali lagi diulang. Silakan Akbar diulang sekali lagi, dan kepada Fadil tolong disimak, perhatikan aja. Nasihati dan tampilkan ayat 11 surah Al-Hujurat supaya dia sadar bahwa itu dosa, dan
Kalau 3 kali sudah madahi, jangan lagi kita madahi. Udah, go. Sini. Makanya sini bilang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penambahan sedikit saja dari Bang Muhammad dari menyampaikan bagaimana sih cara merubah orang yang suka mengolok-olok? Ya, Mbak tadi nasihati, tampilkan yang ayat ini. Apa ingin melihat tampilkan? Ayat dia tampilkan dia. Jadi kalau sudah ditampilkan dipadahi 3 kali, mudahannya mau berubah, dia artinya sudah tahu larangan Allah bahwa kalau berbuat mengolok-olok itu perbuatan yang tercela. Kalau sudah 3 kali yang empat sudah ada perlu lagi diteruskan. Jadi memang kalau kita mau merubah orang lain, kita waktunya sedikit. Kalau kita ingin merubah orang lain itu seperti merubah air. Cukup sulit merubah orang lain. Yang mudah itu adalah rubahlah diri kita. Hentikan kita mengolok-olok orang lain. Misalnya kita ada hendak membalas orang lain, olok-olok juga cukup, tidak perlu diteruskan. Suatu saat nanti dia akan memahami apa yang kita maksud. Sebagaimana Rasulullah kemarin diceritakan, kalau diludahi terus setiap hari, diludahi terus sampai garing yang meludahi ini, sampai garing. Lalu dicari Rasulullah orang yang meludahi ini garing, kenapa absen meludahi? Bicaranya kau orang yang pertama menjaga aku. Akhirnya dia baru berubah. Yang dapat memberikan petunjuk kepada seseorang siapa? Siapa? Jadi sambil kita menasihati, kita serahkan kepada Allah. Ada kalau kita merubah orang, bisa dipahami, madali. Sulit kita merubah orang lain kecuali Allah yang memberikan petunjuk. Tapi kita berusaha. Mudah-mudahan kita wasilah petunjuk. Mudah-mudahan kita adalah wasilah petunjuk. Kita menyampaikan ayatnya nasihat. Ini yang akan diberikan azabnya oleh Allah atau perintah Allah ini. Dan berarti berubah. Itu mungkin tambahan. Kalau saya ada tambahan. Iya. Udah. Terus ada lagi? Yang berikutnya kali. Soal berikutnya kali. Soal yang berikutnya ada yang mau jawab? Iya. Bang silakan. Ya. Oke. Pertanyaan dari Muhammad Arif. Oh iya. Oh iya Kak. Sudah cukup kah belum kah tadi? Ya, oke, bismillah. Sanggahan madalah. Semangat. Duh ya bener bilang. Bisa gini ketiga. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita tuh harus 3 kali kayak itu nah? Ayo. 3 kali madahinya tuh sekira kada mengolok-ngolok lagi itu nah. Kenapa harus 3 kali? Kalau Pina kenapa terus menerus kayak itu nah? Sekira kada diolok lagi, kalau Pina kada waras gitu enggak? Kada jarak.
Kenapa kita memadahinya tuh cuma 3 kali aja? Kenapa kita kadang selalu mengingatkan? Nah intinya gitu tadi. Pertama cek. Pertama lihat konteksnya. Kita berhadapan sama siapa dan apa permasalahannya segala macam. Angka 3 itu diulang sebenarnya bukan suatu ketetapan harus 3 kali, enggak. Terserah sekali. Ada orang yang sekali dipadahi selesai, oke, dilakukan. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang berkali-kali setiap hari, setiap saat. Karena itu dia belum paham. Misalnya anak kecil, anak TK deh, berbuat salah karena memang belum punya data ilmunya mereka. Makanya kita nah gini loh ABC, begini loh cara membuat kue ABC, terus diulang-ulang terus, akhirnya melekat sama dia, akhirnya berkuranglah itu, akhirnya tidak diomongin lagi gitu. Namun mengapa banyak yang diomongin terus? Kembali ke fasik tadi. Fasik itu orang yang berbuat kerusakan, dosa secara sadar diulang-ulang terus sama dia karena dia bodoh amat. Mau dikasih tahu nggak dikasih itu bodoh amat gitu loh. Itu ya kan. Gimana? Mantap. Ya, terus untuk ke pertanyaan Bang Arif mungkin tadi kan, gimana kalau kita mengolok-olok, kalau kita berucap kafir kepada orang kafir, apakah termasuk orang yang berolok-olok gitu kan, atau kepada orang gila, gila gitu misalnya gitu kah? Gitu kah? Gitu. Nah, itu semua termasuk mengolok-olok. Sudah dijelaskan, lihat itu 2 hal yang menjadi faktor perusak ukhuwah Islamiyah, antara lain mengolok-olok individu ataupun kelompok yang akan memperburuk hubungan. Misalnya kita di jalan ketemu orang gila, terus kita bilang, woi gila, tanpa kita sadari ada orang sekeliling kita yang juga melihat itu, yang itu akan berdampak kita dinilai buruk dong. Nah, gitu loh. Iya. 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 Terus itu artinya kita nyebut seseorang tuh misalnya orang Kristen kah, orang kafir, bukannya orang-orang yang kita. Kembali kepada lakum dinukum waliyadin. Lu gua. It's okay. Agama lu, agama gua. Enggak. Bukan itu, bukan papa nggak papa sebenarnya. Untuk apa ngolok-ngolok? Supaya apa dulu? Ente ngolok-ngolok, woi kafir, supaya apa? Iya kan? Kalau kita menyambati orang kafir itu kafir, apakah itu termasuk olok-olok itu kan? Termasuk. Gitu loh. Kembali kepada orang yang ngomong itu, supaya apa? Supaya apa ente? Ingin Ya kan? Itu. Seandainya abang nih, Bang Samsuri jelek, supaya apa sih abang bilang Sidin jelek? Merendahkan, meremehkan, aku hebat, muncul itu semuanya. Woi kafir, meskipun dia kafir, non muslim segala macam, untuk apa dia omongin itu? Udah biar aja, udah selesai gitu loh. Ya kan? Mantap. Itu. Iya.
Ya. Nilai itu. Oke. Terus untuk pertanyaan terakhir sesi ini, susah atau gampang, mudah atau sulit untuk apa? Untuk mendidik perempuan. Hah? Oke, ada istilah ungkapan begini, entah ini gini dia, lebih mudah menghandle 100 anak SMPTQ putra dibanding 1 SMPTQ putri. Itu karena memang sifat perempuan itu lebih kebawa ke perasaan, yang dimana sejarahnya memang Nabi Adam, Siti Hawa itu berdua di tempat yang udah enak, udah yang mantap lah, surga. Kenapa bisa sulit ditaklukkan? Siapa yang sulit? Hawa yang sulit. Tak tembus ke Adam, akhirnya lewat perempuan, cerek. Perempuan ngerayu si laki-laki, kalah laki-laki. Itulah mengapa sebabnya ada film-film superhero. Huluk, takluknya sama siapa Huluk? Sama ceweknya. Batman sama, semua superhero yang ada di film-film, semua jagoan, jedar. Kalahnya siapa? Sama perempuan. Mungkin memang sulit untuk menaklukkan. Namun keistimewaannya perempuan juga jangan pernah dilupakan. Itu tak pernah mungkin bisa sampai kiamat laki-laki bisa menghandle keistimewaannya perempuan, yaitu melahirkan, menyusui, hamil, segala macam. Itu cuma perempuan yang bisa. Kuatnya dia tuh. Makanya sulit. It's okay sulit. Dia sudah banyak berkorban, gitulah istilahnya. Artinya tidak ada yang sulit sih sebenarnya. Selama kita dekat kepada Allah dan Rasulnya, it's okay saja, fine saja. Itulah fungsinya ikhlas. It's okay. Itu dia. Engkau akan merasakan ketika engkau berkeluarga. Itu dia. Hah? Itulah penjelasan lebihnya. Sudah. Pertanyaan terakhir. Ya Bang Andy ya. Ya Bis. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan dah. Ya. Bang nih. Laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musa Nafis, perwakilan dari kelompoknya Bang Febri, bertanya. Di dalam surah Al-Hujurat tadi kan, wal nisa ummin nisa in asa'yakunna khairam minhun. Dikatakan perempuan jangan saling mengolok-olok perempuan yang lain. Jadi pertanyaan saya itu, kenapa ini ayat tersebut tuh yang dipilih itu kaum perempuan? Kenapa enggak laki-laki atau yang lain saja? Padahal laki-laki kan juga bisa mengolok seperti perempuan. Dan tujuan laki-laki untuk mengolok laki-laki lain juga sama, dengan berharap laki-laki tersebut jauh lebih tinggi daripada laki-laki di bawahnya. Sekian dari saya. Dah. Ayo, siapa yang menjawab? Royan, Hafiz, Baim.
tenang, santai. Sok less do more. Sedikit bicara. Apa ulang pertanyaan tadi ya? Mengapa harus diususkan gitu nih, Fiz ya? Nisa ummin nisain. Padahal kan laki-laki juga bisa sebenarnya begitu. Kok hanya ada nisa di situ gitu maksudnya ya? Ayo. Silakan. Bang Reza, mungkin. Izin menjawab pertanyaan Nafisah. Semampu Afilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu juga menjadi pertanyaan Abi, kenapa harus keluar lagi kata-kata wala nisaun min nisain asa ayyakuna khairam minhun. Kenapa sih harus dikeluarkan lagi ya? Padahal sudah, kalaupun sudah komun itu sudah mencakup semuanya, sudah pukul rata, sudah semua. Jadi kenapa sih? Ini unik juga nih ayatnya. Kalau Abi memandangnya pada perempuan, sebenarnya pada dasarnya semua bisa mengolok-olok, ya tidak? Baik perempuan maupun laki-laki bisa mengolok-olok semua? Bisa. Tapi karena perempuan tadi dijelaskan oleh Bang Syihab, dominasi dirinya itu adalah perasaan. Perempuan ini perasaan. Tapi kalau laki-laki apa? Kesadaran. Pikiran ya, pikiran anaknya. Tapi Bapak Ibrahim itu kan kesadaran. Jadi kalau Nabi Adam dilarang oleh Allah, janganlah kau dekati pohon itu. Pohon apa tuh? Khuldi. Nabi Adam dengan kuat menahan godaan untuk mendekati pohon khuldi karena diperintahkan oleh Allah. Nih sedikit gambaran. Tapi di mana kalahnya? Pada perempuan. Perempuan sudah dikasih tahu juga jangan mendekati pohon tersebut. Namun nampaknya perempuan tidak lebih kuat menahan gejolak perasaan tadi. Gejolak perasaan yang ingin tahu, ingin merasakan, kadang-kadang teriming-iming digoda oleh setan. Enak loh buahnya loh, segar loh, bisa manfaatnya, bisa mengekalkan loh. Akhirnya Siti Hawa mengajak Nabi Adam untuk memakan buah khuldi. Padahal Nabi Adam tadi sudah berhasil untuk menahannya. Mungkin kita sebagai laki-laki bisa saja untuk mengolok-olok, bisa tidak? Tapi nampaknya laki-laki dalam hal pikiran ataupun kesadaran tadi lebih kuat menahan gejolak keinginan untuk mengolok-olok. Tapi kalau perempuan ini, kalau sudah soal perasaan sulit. Kalau sudah terbawa perasaan, dikata-katain sedikit atau ngelihat lawannya atau perempuan lain yang lebih sedikit dari dia udah terpancing perasaannya sehingga dia tidak kuat untuk mengeluarkan olok-olok tersebut. Jadi menurut Abi, potensi yang lebih besar terjadinya olok-olok ini pada perempuan. Kenapa? Karena dia tidak cukup kuat untuk menahan perasaan. Kalau laki-laki pada kesadaran Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu kuat untuk menahan, teguh. Ibaratnya teguh tuh. Menahan emosi kuat, menahan perasaan kuat, karena dia posisinya berada di kesadaran. Nah mungkin itu aja habis semampu Abi. Ya silakan. Ya baik, ya dan sekolah.
school. A lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into opportunity. I know that there are 1 billion people going hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers, and I've also met orphans. We're all looking for something. We're all looking for hope, just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, we feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. At age 10, I tried to drown myself in 6 inches or 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I've been speaking at 5 congresses. I've met 7 presidents all around the world. My largest crowd was 110,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. And in the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife, and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me, it's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. And I've realized in life, even the worst parts of my life can be turned into good, and they're even more special. The greatest 2 days in anyone's life, the day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I am here for a reason. Sure, I didn't get a miracle, but I realized something. If God doesn't change my circumstance, He's going to use my life to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that peace of knowing who you are and why you're here, I want you to know that's how I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a short film. I've done my own music video. I've written 2 books. First book, 30 languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status. Trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that if I can dream big, then so can you. Langsung saja kita serahkan kepada Habib Daus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, perhatikan ya teman-teman presentasi. Usahakan lain kali hadir semua. Ya kan, kayak tadi banyak yang tidur, banyak yang hilang.
Hargai orang lain, ketika orang lain berbicara, maka engkau akan dihargai juga. Itu cara belajar. Kalau kalian mau jadi sukses, harus sungguh-sungguh, harus kerja keras. Orang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki aja bisa sukses, apalagi kalian yang sempurna. Itu bergantung bagaimana kalian menyikapi hidup ini. Kalian belajar ini bergantung bagaimana sikap kalian belajar. Kalau kalian hanya bermain-main aja, malas, masa bodoh, nanti ke depan hasilmu juga begitu. Kau akan jadi orang yang gagal. Hari ini menentukan masa depan. Kalau hari ini kau banyak tidur, banyak malas, banyak mainnya, ngolok-ngolok teman, mencela teman, menghina teman, itu sama halnya kau sedang menghancurkan dirimu sendiri. Sebenarnya bagi Abi tidak ada gunanya. Kalian mau ikut program makro atau enggak, itu bagi Abi apa untung? Kan tidak ada untungnya. Cuman Abi mau kalian jadi sukses ke depan. Bagi Abi pribadi nggak ada gunanya sama sekali. Kalian mau ajar silakan, nggak ajar nggak apa-apa juga. Cuman ini dalam rangka supaya kalian berpikir untuk ke depan sukses. Itu mulai dari sikapmu menghargai dirimu sendiri dulu. Kalau dirimu nggak bisa kau hargai, bagaimana kau bisa menghargai orang lain? Makanya ini kita suka mencela, menghina, mengolok-olok teman kita itu. Itu bukti siapa yang mengolok-olok itu bahwa dirinya sendiri lebih hina, rendah daripada orang yang dia olok-olok tadi itu. Ya itu. Siapa orang yang mencela, menghina, memberi gelar-gelar buruk kepada temannya, dia jauh lebih buruk daripada orang yang dia olok-olok tadi. Dan orang-orang yang dihina, dicela, diolok-olok, kita jangan marah. Wala yakhufuna laumata laim. Orang beriman tidak takut terhadap hinaan orang yang suka menghina. Justru kita semakin dihina bagus. Kenapa? Seluruh kebaikan orang yang menghina dapat kita. Tuh. Orang yang menghina, menggibah, memfitnah kita, mencela kita, mengolok-olok kita, semua kebaikannya pindah ke kita. Dan seluruh keburukan kita pindah kepada orang yang mencela, menghina kita segala macam. Jadi biasa aja kita. Ada orang menghina, mencela, memfitnah, santai, tenang aja. Gak perlu sakit hati. Kalau perlu ucapkan rasa syukur, alhamdulillah. Semakin dia menghina, semakin habis seluruh kebaikannya. Kita sedot kebaikannya, kita dapat kebaikannya. Jadi kan kalau ada teman-teman menghina, jangan marah, biasa aja. Karena seluruh kebaikannya pindah ke dirimu dan seluruh keburukanmu pindah kepada dirinya. Nah, kalau orang sadar itu dia tidak akan mencela. Kalau orang mengerti itu dia tidak akan mencela, menghina orang lain. Apalagi orang beriman. Sebelumnya Allah jelaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Abi tanya, kalau bersaudara suka menghina atau tidak? Suka mencela atau tidak? Mengolok-olok atau tidak? Memberi gelar yang buruk atau tidak? Kalau orang beriman pasti tidak melakukan. Karena kau tidak menyadari iman itu, maka kerjaanmu mencela orang terus. Kerjaanmu menghina orang terus. Perempuan sama laki-laki, mana yang susah diatur? Bukan soal jenis kelaminnya, ingat ya, bukan jenis kelaminnya, tapi sifat watak. Diambil contoh perempuan. Ada perempuan yang kuat seperti laki-laki, ada. Fatimah, perempuan kuat seperti laki-laki. Khadijah, perempuan tapi kuat bagai laki-laki. Asia, perempuan kuat bagaikan laki-laki. Ibunya Nabi Musa, itu perempuan kuat seperti laki-laki. Tapi tidak sedikit laki-laki kayak bebinian itu banyak. Itu secara ilmiahnya begitu. Davi, banyak laki-laki seperti perempuan. Apa buktinya? Mulutnya kayak bebek, dia mulutnya. Itu bebinian mulut kayak bebek tuh. Asal berkumpul menyambati orang, asal berkumpul gibah, asal berkumpul memfitnah. Apalagi yang dihina tuh misalnya orang yang berjasa, orang tua kalian misalnya. Ada seorang tua misalnya kada tahu untuk, oh itu kalian menderita seumur hidup kalau nggak tobat. Orang tua dihinanya, orang tuanya sendiri dihinanya. Orang-orang yang berjasa jangan kalian hina-hina tuh. Tuh abang-abang mudabir tuh. Kalian main-main sama Bang Rahman, Bang Jihan, Bang Sopi, Bang Walad, Bang Subari, kalian hina-hina, kalian kumpul, kalian cerita-ceritakan keburukannya. Diri kalian sengsara selamanya dunia akhirat, kecuali kalian tobat. Jangan kalian remeh. Tidak suka Allah dengan hinaan itu. Suka Allah dengan celaan. Walaupun barangkali mudabirnya punya kekurangan, jangan kalian cela. Walaupun orang tua punya kekurangan, jangan kalian cela. Kalian sengsara hidupmu.
Ramadan ini tidak boleh mencela, menghina, apa segala macam. Semuanya tadi itu urusan mulut kita nih. Jangan mencela, la yaskhar, soal mulut. La yatalmizu anfusakum. Nih, wala tanabazu bil alqab. Soal mulut semua nih. Soal mulut nih. Nanti kata Rasul yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu 2 lubang. Mulut dan mulut yang di bawah tuh. Itu yang paling banyak mengolah orang masuk neraka tuh. Mulutnya Nina. Makanya kalau ada orang berpuasa masih mencela, masih menghina, menggibah, memfitnah, 0 puasamu, tidak ada nilainya sama sekali. Makanya Ramadan diganti, mulut kita dari tadi banyak berpandai yang kada keruan, la yaskhar, jangan mengolok-olok, la talmizu anfusakum, jangan mencela, wala tanabazu bil aqab, jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Itu kan soal mulut semua. Coba di Ramadanmu dikendalikan mulutmu itu. Mulutmu dikendalikan. Kau hanya mau bicara yang baik-baik saja. Kau hanya mau bicara ayat-ayat saja. Kamu hanya mau bicara tentang kebenaran, yang hak, baru benar hidupmu. Yang paling tahu dirimu sendiri. Walaupun misalnya Kak Abi semua tidak tahu, kalau di belakang kalian sudah macam-macam mencela, menghina, kalian tinggal tunggu waktu. Buktikan kata Abi ini. Kalian tidak akan ada gunanya di tengah-tengah masyarakat ini kalau kalian tidak mengerti soal kebaikan. Kalau kalian tidak mengerti soal jasa. Orang tua tuh jangan dihina, guru-guru jangan dihina, sahabatmu sekamar jangan dihina, walaupun dia punya kekurangan. Orang beriman bukan saling mencela, saling menghina, saling menghibur. Kalau teman kita punya kekurangan, besarkan hatinya. Lihat film tadi itu. Itu untuk membesarkan hati. Yang begitu aja sukses, apalagi yang gagal seperti ini. Di mana bedanya? Bukan soal fisiknya, soal jiwa di dalamnya. Bukan soal laki-laki perempuannya, soal jiwa yang di dalamnya. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, kuat jiwanya, besar jiwanya, sukses. Ini lengkap. Kalau jiwamu kotor, jiwamu pemalas, tidur kayak beruang aja, guring aja, kau tidak akan menaik kesuksesan darimu. Gagal dirimu kalau tidak mau berubah. Datang Ramadan masih tetap tidak berubah juga kelakuan. Coba baca diri semua. 8 hari Ramadan ini sudah ada perubahan tidak dalam diri kita? Hilang nggak malas kita? Coba bandel kita hilang nggak? Mulut kita tadi suka ngomong sembarangan, datang Ramadan hilang nggak? Atau jangan-jangan malah bertambah? Itu yang tahu dirimu sendiri. Kau yang paling tahu. Nah, Nabi kalau kalian ingin meraih sukses, ayo rubah dirimu. Berubahlah dirimu. Kalau kalian mau sukses ke depan. Rubah dirimu. Tinggi kelasmu semakin tinggi, akhlakmu semakin baik. Jangan semakin buruk kelakuanmu. Dan sekarang ini kalian merubah. Ramadan ini bulan kesempatan untuk memperbaiki dirimu. Ramadan ini adalah university. University Ramadan. Kalau orang belajar bersungguh-sungguh, kemampuan kalian itu bisa sama dengan mahasiswa. Bahkan bisa lebih lagi. Tuh lihat tadi tuh yang tampil tuh. Lu baim gayanya, keren enggak? Oh, itu enggak main-main itu. Jangan dikira mudah menyampaikan ayat-ayat Allah nih. Padahal kalian masih SMP. Kalau kalian bersungguh-sungguh belajar di Ramadan ini, dulu Abi punya teman. Dia SMP aja nggak tamat, tetapi dia bicara profesor di depannya. Bayangkan itu. Dia cuma SMP-nya kada tamat, tapi kerjaannya menghafal Quran, belajar Quran. Woi, kalau dia bicara hebat. Padahal SMP nggak tamat. Kenapa? Serius orangnya, tekun orangnya. Dibuat program ini supaya kalian belajar untuk berbicara. Supaya sukses. Karena tugas kenabian bicara enggak? Nabi bicara enggak? Makanya namanya nabi. Nabi itu artinya naba itu membawa berita, menyampaikan berita dengan lisan ini. Menyampaikan. Kalian kan akan jadi seperti itu nanti ke depan. Kalau kalian malas, kalau kalian guring, kawan presentasi tidur hilang, gimana kalian mau berhasil? Coba tuh kalian berubahlah. Jadi kalian laki-laki sejati. Jangan sampai bentuknya laki-laki, kelaminnya laki-laki, di dalamnya perempuan. Kapankah itu? Ketika dirimu sibuk dengan ngomongin orang lain. Itu kau perempuan walaupun bersengot mau panjang. Sengot panjang memandikan orang aja kawin. Itu bebinian ngarannya. Itu namanya laki-laki solehah. Laki-laki muslimah kayak itu. Nyambati orang. Jadi bukan soal fisiknya, bukan soal kelaminnya, soal jiwa. Biar dia perempuan, kalau jiwanya kuat,
dia seperti laki-laki yang tangguh. Sebaliknya laki-laki jiwanya lemah, malas, masa bodoh, engkau bebinian. Nah, tinggal dikasih make up gini, jadi bebinian tuh. Hei, bebinian. Berubah kelakuanmu. Ayo kau punya waktu 22 hari lagi untuk memperbaiki diri. Kalau orang di Ramadan ini datang, dirinya tidak berubah semakin baik, yakinlah kalau 11 bulan ke depan dirimu tambah buruk. Ya, Habib bilang nih, Habib garis bawah. Siapa orang di Ramadan ini tidak merubah dirinya, yakinlah 11 bulan ke depan dirimu akan bertambah buruk. Maka Ramadan ini buat kesempatan merubah diri, memperbaiki diri. Semangat menghafal Quran, semangat belajar. Jangan sia-siakan waktu kalian. Isi waktu kalian dengan sungguh-sungguh semua. Baru kalian dikasih Allah. Insya Allah kalau Ramadan ini kalian sikapi dengan sungguh-sungguh, kalian jadi orang yang dapat rahmat Allah, maghfirah Allah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sikapmu benar menyambut Ramadan ini sebagai media untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan Ramadan dapat mengubah diri kita semua semakin baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.